Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus Mirza, fisioterapis. Di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara mengobati mandiri pada kasus kecetit pada pinggang. Beberapa minggu ini banyak pasien atau rekan-rekan yang meminta untuk memberikan cara tutorial ala Mas Yunus ini untuk mengobati nyeri akibat kecetit. Jadi sebelumnya kalau kecetit ini pada pinggang biasanya diawali karena biasanya paling umum itu karena kecapean. Yang kedua karena kondisi badan kurang nyaman ataupun saat kondisi badan tidak fit. Misal karena pas badan demam atau flu ataupun beberapa hari sebelumnya pernah tidah baring terlalu lama. Nah, ini yang paling rawan terkena kecetit. Jadi istilah kecetit ini adalah kalau di pinggang ini saat cedera mengalami bunyi kalau kayak tek atau tek, nah itu namanya kecetit. Itu biasanya tidak semua kecetit ini bisa menyebabkan saraf kejepit. Ini yang harus diketahui. Jadi tidak semua kecetit itu menyebabkan saraf kejepit. Jadi umumnya kalau kecetit itu ada yang terjadi karena robekan di ligamen atau jaringan di sekitar tulang, itu jaringan pengikat sekitar tulang. Bisa karena ototnya juga yang robek, ataupun yang ketiga bisa bantalannya yang keluar dari sela-sela antara tulang lumbal atau tulang belakang itu. Itu yang ketiga ini yang menyebabkan saraf kejepit. Jadi umumnya meskipun cederanya atau robeknya di ligamen atau otot, rasanya hampir sama kalau kecetit itu, karena di situ ada peradangan atau luka. Nah, jadi karena ada peradangan atau luka, penanganan awalnya ini harus bagus, tidak boleh salah. Jadi banyak yang keliru kalau orang kecetit langsung dipijet, pijetnya pun terlalu keras di daerah yang sakit. Nah, itu banyak yang menyebabkan kondisi bertambah parah. Yang harusnya kalau kecetit itu biasa sembuh dengan perlahan-lahan sekitar 1 minggu ataupun 10 hari udah enakan, tapi karena saat penanganan salah langsung dipijet terlalu dalam, yang awalnya cuma ototnya yang robek, itu robeknya makin lebar kalau dipijet terlalu dalam, dan juga akan menekan ke akar-akar saraf yang keluar dari tulang belakang itu akan memperburuk situasi atau keadaan. Jadi cara yang paling aman adalah, pertama, saat terjadi kecetit itu kan mesti nyeri sekali karena ada luka di situ. Orang yang sudah kecetit jangankan untuk berjalan, berdiri aja kesusahan, tidur pun tidak nyaman, tidur lurus pun gini kadang terasa sakit, miring kanan miring kiri juga sakit. Istilahnya nafas panjang kadang, ataupun batu ataupun bersin itu udah kerasa di pinggangnya, itu terasa kayak ketarik atau ketekan, pokoknya nggak nyaman kalau kecetit. Istilahnya ambang nyerinya itu tinggi sekali. Jadi langkah awal untuk memulai atau melakukan treatment kecetit ini adalah, yang pertama kita harus minum obat anti nyeri atau anti radang. Nah, kalau di sini saya rekomendasikan Voltaren tablet, itu bisa yang 25 gram ataupun yang 10 gram kalau nggak salah. Itu dijual di apotek atau di istilahnya di toko-toko online banyak. Pokoknya Voltaren tablet. Nanti kontraindikasi atau indikasinya dilihat aja. Tapi Voltaren ini cocok untuk kasus-kasus kondisi seperti ini, karena di situ ada zat yang untuk anti inflamasi atau anti peradangan. Itu Voltaren tuh cocok untuk kalau ada kasus-kasus peradangan seperti ini. Dia untuk luka atau cedera yang mengakibatkan luka di dalam tubuh, itu bagus Voltaren ini. Dia lebih kuat untuk menahan nyeri pada kasus-kasus seperti ini. Yang pertama, minum obat anti nyerinya Voltaren tablet, itu bisa yang 25 gram ataupun yang 10 gram. Nanti kontraindikasinya dilihat aja. Tapi kalau saran saya mending yang kecil aja, yang 25 gram saja. Yang kedua, di area yang kecetit, misal di pinggang, itu kan sakit di situ. Itu yang kedua harus kompres dingin. Caranya ambil es batu, masukin dalam plastik, kasih air, lalu kita tempelkan 10 menit.
nanti bisa diulang selama setiap 3 jam atau 2 jam dikompres lagi selama 3 hari berturut-turut seperti itu. Makin sering dikompres dingin makin bagus karena dia peradangannya akan makin cepat surut atau cepat kempes itu. Tapi kalau dikasih yang panas-panas, hot cream ataupun balsam yang panas ataupun dikasih dikompres air yang hangat, itu malah enakan sesaat tapi peradangannya nanti makin lebar, penyembuhnya makin lama. Ini jangan sampai salah, pokoknya 3 hari pertama harus dingin, tidak boleh dikasih yang panas-panas. Lalu yang ketiga harus dikasih ini cara untuk meringankannya lagi, kombinasinya pakai Vick VapoRub ini salep ini biasanya untuk meringankan gejala masuk angin, batuk, pilek karena flu. Nah biasanya yang dipakai untuk batuk, pilek atau flu, nah ini pakai VapoRub, tapi ini sangat cocok sekali untuk kondisi pada kecetit ini. Jadi dia dioleskan ke area yang sakit di sekitar pinggang ataupun agak ke bawah, agak mendekati pantat, itu diolesin seperti itu. Jadi setelah minum obat Voltaren, dikompres dingin. Nah setelah habis dikompres dingin baru kasih salep ini, baru kasih Vick ini. Nah ini rasanya tidak panas, cuma agak hangat, tapi kenapa bagus? Karena partikelnya ini dia lembut sekali. Partikelnya Vick ini dia lembut, dia cepat masuk ke pori-pori, juga untuk kasus-kasus peradangan dia cocok seperti ini. Jadi cuma sebatas hangat saja, seperti hangatnya minyak tawon itu. Nah ya itu seperti itu bagus juga untuk kasus peradangan seperti ini. Jadi cocok, beda sama kayak balsam yang panasnya luar biasa, itu tidak direkomendasikan. Nah yang ketiga, nanti yang keempat adalah setelah masuk hari keempat, istilahnya hari keempat itu peradangan itu sudah mulai, umpamanya radang bengkaknya segini di dalam pinggang sini, di dalam otot, istilahnya di dalam jaringan, bengkaknya segini. Nah nanti kalau hari ketiga masuk hari keempat dia udah mulai mengecil, lukanya yang itu udah mulai mau agak nutup. Nah fase-fase ini sudah boleh dilakukan rilis ototnya. Rilis otot itu bisa dipijat ringan ataupun digosok-gosok. Nah kalau terapi mandiri yang paling aman adalah digosok pakai ini alat gogi ataupun ujung botol bergerigi. Jadi cara gosoknya adalah pas di daerah yang nyeri. Misal, permisi ya saya contohkan, nyerinya di area sini. Nah, jadi gosoknya pelan-pelan saja seperti ini. Semprotkan minyak yang banyak di area yang sakit dan di sekitarnya, lalu gosok-gosok pelan-pelan seperti ini. Nah. Oke, ini yang penting daerah sini semua ini harus kena, bisa sampai ke bokong nanti juga boleh. Yang penting intinya yang dekat-dekat yang sakit itu harus digosok-gosok, dirilis. Nah fungsinya di situ dirilis adalah untuk melemaskan ototnya itu, karena kalau setelah terjadi kecetit itu kan ada radang, ada luka, otomatis otot-otot di sekitarnya itu akan memproteksi, jadi spasme, jadi kaku. Jadi otomatis reaksi tubuh kalau ada cedera, otot di sekitarnya akan langsung mengeras, kaku. Itu bagian dari proteksi tubuh. Nah jadi setelah hari keempat dia sudah boleh dirilis otot-ototnya itu, supaya sirkulasi darah yang masuk ke sini juga terpenuhi dan lancar. Jadi untuk menutup lukanya akibat kecetit itu dia semakin cepat dan semakin baik. Jadi gosok-gosok selama 30 menit ataupun bisa sampai 40 menit, yang penting pelan-pelan saja. Gosoknya tidak harus ditekan gini, tapi harus pelan-pelan saja. Cukup digores-gores perlahan-lahan. Nah terus gosok-gosoknya bisa diulang setiap hari, bisa mulai hari keempat, hari kelima, keenam, sampai benar-benar keluhan nyeri hilang dan sembuh. Oke. Mungkin itu aja tips dari saya. Semoga tips sederhana ini bisa bermanfaat. Di akhir kata, semoga kita sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam sehat, salam bermanfaat.